Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan teranyar terkait devisa hasil ekspor atau DHE. Salah satu poin dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 itu mewajibkan eksportir untuk memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE-SDA ke sistem keuangan Indonesia. DHE-SDA tersebut diantaranya adalah hasil ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Aturan ini berlaku untuk eksportir dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor atau PPE paling sedikit $250.000 Amerika Serikat. Penempatan DHE-SDA dalam rekening khusus DHE-SDA ini wajib dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE. Dengan beleit ini 30% dari DHE akan disimpan di Bank Nasional selama 3 bulan. Ini kemudian dikhawatirkan para eksportir akan membebani kas perusahaan. Namun PLT Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menepis kekhawatiran itu. Ia mengatakan 30% itu sudah merupakan perhitungan pemerintah dan tidak akan membebani kas perusahaan. Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada kuartal 2 2023 meningkat dan berada pada fase ekspansi. Bank Indonesia mencatat berdasarkan data Pro Manufacturing Index atau PMI BI kuartal 2 tahun ini berada di angka 52,39%. Capaian ini lebih tinggi dari 50,75% pada kuartal sebelumnya. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menerangkan, peningkatan itu terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI BI, terutama volume produksi, volume pesanan, dan volume persediaan barang jadi yang berada dalam fase ekspansi alias indeks lebih dari 50. Pada kuartal 3, peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan berlanjut dengan indeks 53,53%. Seluruh sub lapangan usaha diperkirakan juga berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi terjadi pada industri mesin dan perlengkapan, diikuti industri pengolahan tembakau dan industri logam dasar. Kabar baik lainnya datang dari kinerja kegiatan usaha yang meningkat pada kuartal 2 2023. Kondisi ini sejalan dengan catatan Bank Indonesia, di mana nilai saldo bersih tertimbang atau SBT sebesar 16,62%. Lebih tinggi dari SBT pada kuartal 1 di level 11,05%. Peningkatan kinerja lapangan usaha terjadi pada mayoritas lapangan usaha, terutama pada pertanian, kehutanan, dan perikanan, seiring dengan pola historis musim panen tanaman bahan makanan dan hortikultura, serta sektor industri pengolahan sejalan dengan peningkatan aktivitas industri dan kapasitas penyimpanan yang mendukung. Adapun penggunaan tenaga kerja juga terindikasi meningkat dan berada pada fase ekspansi. Hal ini sejalan dengan kapasitas produksi terpakai pada kuartal 2 2023 sebesar 74,88%, naik dari kuartal sebelumnya. Bank Sentral menekankan saat ini kondisi keuangan dunia usaha terindikasi membaik dari seluruh aspek, yaitu aspek likuiditas dan rentabilitas dengan akses pembiayaan yang tetap mudah. Harga minyak naik jelang akhir pekan Jumat 14 Juli 2023 berkat pasokan yang lebih terbatas akibat konflik di Libya dan Nigeria. Kontrak berjangka minyak mentah Brent melesat menembus $81,63 Amerika Serikat per barel. Adapun kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate alias WTI Amerika Serikat bertengger di kisaran $77 Amerika Serikat per barel. Sebelumnya sejumlah ladang minyak di Libya ditutup dalam protes oleh suku setempat terhadap penculikan seorang mantan menteri. Terpisah, Shell telah menghentikan muatan minyak mentah Nigeria Forcados karena potensi kebocoran di sebuah terminal. Protes di Libya saja dapat mengurangi lebih dari 250.000 barel minyak per hari dari pasaran. Selain itu, harga minyak juga kian terapresiasi oleh kabar baik dari Amerika Serikat yang mencatatkan inflasi melandai. Kondisi ini diharapkan dapat mengakhiri kenaikan suku bunga
di ekonomi terbesar dunia tersebut. Dana Moneter Internasional atau IMF menyetujui suntikan dana kepada Pakistan 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 45 triliun rupiah. Pakistan dilanda krisis neraca pembayaran yang akut, di mana cadangan devisa bank sentralnya hanya cukup untuk menutupi biaya impor 1 bulan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan bailout merupakan langkah maju yang besar dalam upaya pemerintah untuk menstabilkan ekonomi serta mencapai stabilitas ekonomi makro. Rencananya dari jumlah itu akan segera dikucurkan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahap pertama untuk membantu menstabilkan ekonomi negara berpenduduk 20 juta orang tersebut. Adapun sisanya bakal dicairkan secara berangsur-angsur. Suntikan dana ini menjadi penyelamat bagi Pakistan yang terancam gagal membayar utang. Langkah IMF ini diambil usai negosiasi berbulan-bulan dengan Pakistan hingga mencapai kata mufakat pada bulan lalu. Islamabad akhirnya menyetujui syarat yang diajukan IMF.